Amin. Silakan duduk. Shalom. Firman Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini, kebiasaan bersyukur kontra kebiasaan bersungut-sungut. Di mana posisi kita? Kita masing-masing yang tahu. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 saya bacakan untuk kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sehingga setiap orang Kristen itu seharusnya tidak ada yang khawatir, yang takut menghadapi kehidupan. Karena apa? Setiap hari kita menghadapi banyak situasi yang tidak menyenangkan hati kita. Kita seringkali mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita, yang tidak mengenakan kepada hidup kita, tubuh kita. Silih berganti setiap saat keadaan. Ada yang menyenangkan, ada yang sulit kita hadapi. Pergumulan, masalah, tekanan, silih berganti kita hadapi dalam hidup. Sikap hati kita terhadap segala situasi itu akan menentukan apakah kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dalam iman, atau kita menjadi orang Kristen yang lemah. Tergantung bagaimana respon kita terhadap segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar, apakah kita memiliki kebiasaan bersyukur atau kita memiliki kebiasaan bersungut-sungut. Dua sikap utama yang sangat kontras ini. Kebiasaan bersyukur dan kebiasaan bersungut-sungut membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita. Membawa dampak yang luar biasa dalam kekristenan kita. Orang yang bersyukur itu seperti apa sih? Bersyukur artinya mengakui kebaikan Tuhan dalam hidupnya, mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya, sekalipun situasi dan kondisi tidak seperti yang dia inginkan, tidak seperti apa yang dikehendaki. Tetapi mulut ini, hati ini meluap dengan ungkapan syukur. Bersyukur adalah salah satu kebiasaan rohani yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, bukan hanya saat semuanya baik-baik saja, tetapi saat kita juga menghadapi banyak masalah dan pergumulan. Bersyukur bukan sekedar perasaan, tetapi pilihan iman yang mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Bersyukur itu mengubah cara pandang kita terhadap Tuhan. Sementara bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, mengomel, atau menyatakan ketidakpuasan terhadap situasi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, menggambarkan kita ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang memberontak terhadap Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu memiliki hati yang tidak puas terhadap pimpinan Tuhan. Memiliki hati yang tidak puas akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Di mana posisimu, saudaraku? Kita masing-masing yang tahu. Di dalam Alkitab ada contoh tentang kebiasaan hidup bersungut-sungut yang dilakukan bangsa Israel
Ketika Allah membawa mereka keluar, kita lihat ini, orang Israel ini menjadi contoh bagaimana persungut-sungutan itu menghancurkan iman. Ketika mereka menjadi budak di Mesir, ketika banyak tekanan di Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan doa mereka. Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa itu. Dengan berbagai cara Tuhan melakukan sehingga Fir'aun membebaskan bangsa itu, melepaskan bangsa itu, memberikan mereka untuk pergi meninggalkan negaranya, membebaskan bangsa itu dari perbudakan yang sudah mereka alami begitu lama. Tapi apa yang terjadi? Mukjizat demi mukjizat Allah lakukan dalam hidup mereka. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan untuk menghukum bangsa Israel. Sampai terakhir tulah yang ke-10, di mana setiap anak sulung di Mesir mati. Baik itu anak sulung raja, baik itu anak sulung rakyat jelata, anak sulung binatang, semua mati. Dan ini yang membuat Fir'aun melepaskan bangsa itu. Tapi apakah mereka menjadi orang yang senantiasa bersyukur, orang yang senantiasa mengangkat hatinya kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan Engkau baik, Engkau lepaskan kami dari perbudakan ini? Kalau kita lihat di Keluaran 14 ayat 10 sampai 12, kita tidak baca, di mana mereka bersungut-sungut karena dikejar Raja Fir'aun. Begitu mereka dilepaskan Raja Fir'aun, mereka berjalan. Ketika dalam perjalanan itu, mereka menghadapi laut di depan. Mereka mau menyeberang. Bagaimana mereka menyeberang lautan itu? Tetapi dengan kuasa Allah, lautan itu terbelah 2. Mereka bisa berjalan di tanah yang kering, kata firman Tuhan. Tetapi ketika mereka berjalan di tanah yang kering ini, sebelum mereka menyeberang, Fir'aun berubah pikiran. Fir'aun mengejar mereka. Apa yang dilakukan bangsa itu? Bangsa itu berkata begini, oh kami percaya Tuhan, kalau Engkau melepaskan kami kemarin dari tangan Fir'aun, hari ini pun Engkau akan melepaskan kami. Itukah yang mereka katakan? Tidak. Mereka lupa karya Tuhan dalam hidupnya. Mereka bersungut-sungut. Nyawanya terancam menurut mereka. Dan mereka berkata, mengapa kami dibawa keluar dari Mesir? Bukankah mereka yang meminta untuk keluar dari Mesir? Kemudian dalam perjalanan berikutnya, di dalam Kejadian 15 ayat 22 sampai 27. Ketika dalam perjalanan mereka bertemu sumber air untuk mereka minum di Mara. Air ini pahit. Mereka langsung bersungut-sungut. Seharusnya sebagai orang yang sudah menerima banyak kebaikan Tuhan, banyak karya Tuhan dalam hidup mereka, seharusnya mereka berkata, kalau Engkau Allahku dapat membelah laut teberau, apa susahnya air yang pahit ini menjadi manis? Tetapi bukan itu yang mereka katakan. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka lupa akan karya Tuhan dalam hidupnya. Kemudian di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 10, mereka juga bersungut-sungut karena lapar. Mengeluh ingin kembali ke Mesir demi makanan. Dan berkata kepada Musa, Musa, lebih baik kami mati di Mesir menghadapi daging daripada kami mati di padang gurun ini. Inilah gambaran orang Kristen, bukan hanya orang Israel. Dalam semua itu, bangsa Israel meragukan kasih Allah
Bangsa Israel meragukan kuasa Allah. Bangsa Israel meragukan janji Allah. Sekalipun mereka menyaksikan perkara-perkara ajaib yang Allah lakukan dalam hidupnya. Sekalipun mereka menyaksikan mukjizat besar dalam hidupnya. Ketika anak sulung Israel, anak sulung Mesir semua mati. Anak sulung Israel dilindungi Tuhan. Padahal mereka sama-sama di Mesir. Harusnya ini menjadi dasar bagi mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel mudah melupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel kurang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bangsa Israel tidak percaya akan janji Tuhan yang berkata bahwa aku akan membawa engkau ke tanah Kanaan, tanah yang dipenuhi madu dan susu. Janji Allah ya dan amin. Amin. Meskipun kita tidak di padang gurun seperti bangsa Israel, tetapi banyak kita orang Kristen yang hidupnya suka bersungut-sungut, suka mengeluh soal keuangan, mengeluh soal pekerjaan, mengeluh soal pasangan, mengeluh soal pelayanan, mengeluh soal gereja. Semua kita keluhkan. Semua kita keluhkan. Kita tidak pernah puas dengan keadaan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Akhirnya apa? Kadang kita menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan baik, kenapa keadaanku seperti ini? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak menjawab pergumulanku? Itu persungut-sungutan. Kiranya itu dijauhkan dari setiap kita. Sekali lagi, bersungut-sungut adalah pemberontakan terhadap Allah dan ketidakpercayaan terhadap pemeliharaannya. Ada dampak, ada akibat bersungut-sungut yang dialami oleh bangsa Israel. Ada hukuman langsung dari Tuhan. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3, ketika bangsa itu bersungut-sungut setelah mereka lepas lagi di padang gurun itu, kembali bangsa itu bersungut-sungut tentang nasib buruk mereka. Tuhan murka dan menghanguskan sebagian dari mereka dengan api Tuhan. Sehingga tempat itu dinamai Tabera, pembakaran. Di sana mayat bergelimpangan karena persungut-sungutan. Dari sini kita tahu Tuhan tidak suka orang yang bersungut-sungut. Persungut-sungutan adalah dosa. Kemudian di dalam bilangan 11 ayat 33 sampai 34, saat mereka menginginkan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh. Tetapi sambil makan dengan rakus, Tuhan menghajar mereka dengan tulah. Di sana mereka juga banyak yang mati. Apalagi yang hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Generasi dewasa yang berumur 20 tahun ke atas tidak memasuki tanah Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Di dalam bilangan 14 ayat 26 3 sampai 35. Ketika Musa mengirimkan pengintai ke tanah Kanaan, bangsa itu ketakutan mendengar bahwa bangsa Kanaan itu bangsa yang besar-besar. Kemudian mereka bersungut-sungut dan tidak percaya bahwa Allah akan membawa mereka masuk tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa itu. Karena itu Allah bersumpah bahwa semua yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan memasuki tanah Kanaan. Sehingga bangsa Israel dihukum Tuhan berkeliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Sampai
Semua yang berumur 20 tahun ke atas mati bergelimpangan di padang gurun. Itu hukuman terhadap bersungut-sungut. Mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari kebiasaan bersyukur. Manfaat bersyukur dapat melihat rencana dan maksud Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Orang Kristen biasanya menghafal ayat ini sampai kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Stop di situ. Kita pikir Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan walaupun kelakuan kita nggak benar. Firman Tuhan ini katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bagi mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Allah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang bersyukur belajar untuk melihat tangan Tuhan bekerja dalam segala hal. Karena firman Tuhan tadi katakan, dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala kondisi yang kita hadapi, apakah itu buruk atau baik, Allah turut bekerja di dalamnya. Kita tidak hanya melihat masalah itu, tapi melihat maksud Allah di balik setiap peristiwa yang kita hadapi. Kita melihat maksud Allah di dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyatakan bahwa kita percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan dan itu meluap dari hati kita yang terdalam, kita sedang berkata, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Sekalipun aku belum mendapatkan apa yang aku rindukan, sekalipun apa yang kuimpikan masih jauh dari kenyataan. Sehingga saat pergumulan kita belum dijawab Tuhan, kita tetap percaya pada Tuhan. Orang yang bersyukur berkata, indah pada waktunya Tuhan akan menjawab doa saya. Tuhan pasti jawab doa dan seruan saya. Saat kita sakit, orang yang bersyukur akan berkata, Tuhan sedang mengajarku sesuatu dan Dia tetap pegang kendali sehingga aku tidak perlu takut karena penyakit ini. Bersyukur. Bersyukur berarti berkata ya, sependapat dan sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Jadi kalau kita bersyukur itu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sedang berkata, ya, sekalipun situasi ini tidak mengenakan dalam hidupku Tuhan, tetapi aku bisa terima ini dengan ucapan syukur. Kita sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Dengan bersyukur kita bisa menyelami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Untuk kemudian berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang bersyukur itu bisa menyelami rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dalam perjalanan itu dia terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun proses yang terjadi mungkin sangat sulit dan berat bagi kita. Namun
Allah mau kita bersabar. Kita bersabar menantikan maksud semuanya itu dikerjakan Tuhan bagi kita. Mari kita lihat Yusuf, anak Yakub. Yusuf melihat maksud dan rencana Allah dalam hidupnya. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf ini, perjalanan hidup Yusuf jauh lebih berat dari perjalanan hidup kita semua. Yusuf orang tuanya kaya, tetapi dia banyak mengalami hal susah dalam hidupnya. Yusuf dibenci saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudaranya menjadi budak. Di tempat dia menjadi budak, dia difitnah oleh istri Potifar. Akibat fitnahan tersebut, Yusuf masuk penjara. Tetapi apa yang kita lihat? Dalam semua keadaan yang dihadapi Yusuf, Yusuf bisa menyelami rencana Allah di dalam hidupnya. Untuk kemudian dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita baca kisah tentang Yusuf, kita tidak pernah menemukan dalam Alkitab bahwa Yusuf melakukan sesuatu yang salah dalam perjalanan hidupnya ketika dia menanggapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupnya. Sehingga karena Yusuf menyelami rencana Tuhan dalam hidupnya, kemudian Tuhan mengangkat dia dari penjara, seorang budak. Ketika dia bisa mengartikan mimpi Firaun, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dari yang tidak berarti apa-apa, diangkat Tuhan luar biasa. Kesetiaan Yusuf sangat dihargai Tuhan. Kesetiaanmu di dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang menyulitkan hidupmu akan dihargai Tuhan. Mana yang kau pilih? Bersungut-sungut untuk mendapatkan hukuman Tuhan? Atau selalu bersyukur dan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hidupmu dipulihkan Tuhan, sehingga hidupmu diangkat oleh Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika seseorang bersyukur dalam segala keadaan, dia tidak lagi terfokus pada masalah, seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tidak pernah fokus kepada penderitaan yang dialami, tetapi dia fokus kepada rencana Allah, kehendak Allah dalam hidupnya. Tidak fokus terhadap sulitnya situasi yang dihadapi, melainkan matanya mulai melihat lebih jauh, yaitu melihat karya, rencana, dan maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang dialami. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup. Apa yang membuatmu saat ini lemah? Pergumulanku tentang kehadiran anak, pergumulanku tentang kehadiran pasangan hidup, pergumulanku masalah ekonomi, pergumulanku masalah kelakuan anak. Teruslah melihat jauh ke depan, melihat karya, rencana, dan maksud Tuhan di balik semua apa yang kita alami. Bersyukur membantu kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang ngantuk coba tunjuk tangan. Itu jujur. Cara orang yang jujur kayak gitu di gereja. Biasanya kalau orang di gereja itu malah lebih munafik. Semangat ya. Bersyukur membantu kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur membuat hati kita menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Hati yang penuh syukur tuh akan tenang dan siap untuk
menerima petunjuk dari Allah. Apa yang harus aku lakukan dengan situasi ini? Apa yang harus aku lakukan di dalam menantikan jawaban Tuhan ini? Bersyukur menjaga kita dari kepahitan, sehingga kita tetap bisa percaya kepada Tuhan. Orang yang bersungut-sungut itu hatinya pahit. Orang yang bersungut-sungut itu sulit melihat maksud baik Tuhan, karena hatinya sudah dipenuhi kekecewaan. Kecewa terhadap suami, kecewa terhadap tetangga yang mukanya makin kinclong. Bersyukur mengakui kedaulatan Tuhan di atas segala situasi yang kita hadapi. Amin. Jadi ketika kita bersyukur, kita sedang mengakui bahwa Allah yang berdaulat atas hidup kita, di atas segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan kita tak mengatakan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidupku, aku terus percaya kepadamu. Aku terus percaya kepada pemeliharaanmu. Aku terus percaya kepada janjimu. Aku terus percaya kepada rencanamu. Sehingga masa depan yang Tuhan janjikan itu dapat kita raih. Amin. Dengan sikap ini kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku ada dalam kontrolnya Tuhan. Sekalipun aku belum mengerti saat ini, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi, tetapi aku tetap percaya maksud dan rencana Tuhan dalam hidupku yang terbaik. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kebiasaan bersyukur? Cara bersyukur dalam permohonan dan dalam doa dan permohonan. Filipi 4 ayat 6 tadi yang sudah kita baca. Kita baca ulang Filipi 4 ayat 6. Sama-sama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita bisa bersyukur dengan berbagai hal dalam hidup. Sejak dalam pikiran, jadi orang yang bersyukur itu dimulai dari pikiran, sikap kita, keputusan yang kita ambil, perkataan kita, juga tindakan kita. Jadi orang yang bersyukur itu bukan hanya ketika dia menyanyi di gereja, "Ku bersyukur Tuhan," bukan. Bersyukur itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran yang penuh syukur akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang iman. Dari sudut pandang yang positif. Dari sudut pandang Allah. Bukan keluhan atau rasa kurang. Saat kita menghadapi masalah, kita bisa berkata, orang yang pikirannya dipenuhi ucapan syukur, dia akan berkata, pasti ada maksud Tuhan di balik semua keadaan ini. Dan itu akan membuat kita orang yang kuat kalau kita mengatakan itu. Bersyukur juga dalam sikap kita. Sikap yang bersyukur tidak mudah mengeluh dan menyerah. Orang yang bersyukur itu kita akan lihat sikapnya. Dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah. Dia tidak pasrah. Ya udahlah. Kadang kita menganggap orang yang pasrah seperti itu orang Kristen yang baik. Enggak. Ya udahlah, mau diapain lagi? Emang suamiku udah seperti itu. Emang istriku udah seperti itu. Itu bukan model anak Tuhan. Model anak Tuhan itu bersyukur, artinya engkau terus mendoakan apa yang kau rindukan untuk terjadi dalam hidup. Terus engkau naikkan permohonanmu kepada Tuhan. Keputusan yang kita ambil, kita juga bersyukur melalui keputusan yang kita ambil. Ketika kita mengambil keputusan dengan bersyukur, itu mencerminkan bahwa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Seperti apa sih contohnya? Kita memilih untuk tetap jujur dalam pekerjaan. Karena percaya Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kita.
Meskipun di tempat kerja kita punya kesempatan untuk berbuat curang. Nah, itu contoh mengambil keputusan, kita bersyukur, kita mengambil keputusan dengan benar. Dalam perkataan, bagaimana kita bersyukur dalam perkataan? Mulut yang penuh ucapan syukur. Tidak gampang mengucapkan kata-kata negatif. Kita tidak berhak mengatakan orang lebih baik mati. Seperti apapun kelakuannya. Amin. Jangan pernah mulut kita mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada orang. Sekalipun benar, dalam kenyataannya kita hadapi, hidupnya belum berguna. Jangan kita sumpahi. Jangan sumpah serapah yang keluar dari mulut kita. Tetapi biarlah orang yang bersyukur itu, yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang membangun. Sekalipun kita capek menghadapi kelakuannya. Tetapi bisa kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Bantu saya untuk mendoakan. Biar dia berubah. Itu kan lebih enak didengar. Ya enggak sih? Daripada kita harus menyumpahi. Bersyukur melalui perkataan. Memuji Tuhan. Dan menguatkan orang lain. Itu kita biasakan dari mulut kita. Bagaimana kita menguatkan orang-orang ini di sekitar kita yang kita lihat lemah. Sehingga bersyukur bukan hanya soal perasaan, tapi merupakan gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam pikiran, sikap, keputusan, perkataan, dan tindakan kita, terlihat hidup kita hidup yang penuh ucapan syukur. Dan ini sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Doa yang disertai dengan syukur menunjukkan bahwa kita datang kepada Tuhan bukan hanya dengan permohonan semata, bukan hanya menaikkan, meminta saja kepada Tuhan, tapi dengan hati yang percaya dan tunduk kepada Tuhan, percaya akan pemeliharaannya. Kita mengucap syukur bukan karena doa kita sudah dijawab Tuhan. Ucapan syukur yang kita naikkan di tengah permohonan dan doa kita. Tuhan, meskipun aku melihat jawabannya, namun aku percaya Engkau Allah yang baik dan sanggup menolong aku. Amin. Bersyukur juga menjadi langkah iman bahwa jika Tuhan sudah memelihara dan mencukupi, Dia akan melanjutkannya di dalam kita dengan caranya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kebiasaan bersyukur? Akibat bersyukur, damai sejahtera dan pemeliharaan Allah. Filipi 4 ayat 7. Saya bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita yang percaya akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Ketika kita membiasakan hidup dalam ucapan syukur, kita tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran. Kita tidak mudah dikuasai oleh ketakutan. Hati kita akan tenang. Pikiran kita dijaga oleh Tuhan. Kita tidak hanya melihat berkat jasmani, tapi yang paling penting, damai sejahtera Allah itu menjadi milik kita. Damai sejahtera Allah bukan hanya tidak ada konflik dalam hidupmu. Damai sejahtera Allah bukan berarti tidak ada masalah dalam hidupmu. Damai sejahtera Allah ada rasa aman, ada rasa tentram dan utuh. Karena kita tahu Tuhan berkuasa dan memelihara hidup kita. Amin. Kalau kita percaya Tuhan berkuasa dan memelihara hidup kita, apa yang kita takutkan dalam hidup? Yang harus kita bangun hanya kita terus percaya kepada Dia. Kita terus percaya kepada janjinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya damai itu hadir bahkan di tengah-tengah badai kehidupanmu. Seseorang bisa tetap tenang meskipun secara akal sehat dia seharusnya panik karena menghadapi suatu situasi. Misalnya sakit, misalnya PHK atau yang lain.
Damai ini tidak tergantung pada situasi yang kita hadapi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu dari keyakinan bahwa Allah mengendalikan segalanya dalam hidupku. Amin. Damai itu melampaui pengetahuan kita manusia yang terbatas. Kita ini kan terbatas. Kita tidak bisa pikirkan damai sejahtera yang diberikan Allah. Damai sejahtera Allah itu berasal dari kuasa Allah. Memelihara di sini berarti menjaga seperti seorang penjaga. Damai sejahtera Allah menjaga hatiku, menjaga perasaanku, menjaga pikiranku dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa panik dan putus asa. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Artinya, damai ini hanya dimiliki oleh mereka yang tinggal di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu tidak dimiliki orang yang jauh daripada Tuhan, sekalipun KTP-mu Kristen. Tetapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu hanya dimiliki oleh mereka yang tinggal di dalam Kristus, yang melakukan kehendaknya, yang menyerahkan hidupnya sepenuh kepadanya, yang benar-benar percaya akan karya, janji, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bangun kebiasaan bersyukur dalam hidupmu. Jauhi persungut-sungutan. Bersyukur bukan karena engkau sudah mendapatkan segalanya. Bersyukur bukan karena engkau sudah memiliki segalanya. Bersyukur karena kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Senantiasa belajar bersyukur ketika hidup kita tidak sesuai dengan rencana kita. Kita percaya Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi kita. Bukan rencanaku, tetapi rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala.